Perkenalkan, nama saya Maria Aurelia Tiani dengan NIM 2388044. Perkenalkan, nama saya Pertisilita Febrianti dengan NIM 238032. Saya Leicester Rodemo dengan NIM 2388048. Di sini kami mengambil teori pemimpin Maslow, di mana diagram Maslow menunjukkan kebutuhan dari pemimpin atau keterkaitan kebutuhan terhadap kepemimpinan dari fisik sampai aktualisasi diri sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Pemimpin harus memenuhi kebutuhan fisiologis seperti makanan, minuman, tidur, dan tempat tinggal, serta kesehatan dan kemampuan fisik yang baik. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Pemimpin juga harus memenuhi kebutuhan rasa aman, seperti keamanan diri dari bahaya kriminalitas, serta waspada terhadap penyakit untuk membuat pemimpin dan pekerjaannya selalu aman. Kemudian yang ketiga, ada kebutuhan sosial. Pemimpin harus memenuhi kebutuhan sosial seperti persahabatan dan hubungan sosial untuk membuat lingkungan kerja yang nyaman dan terkendali. Lalu yang keempat, ada kebutuhan penghargaan, yaitu seorang pemimpin harus memenuhi kebutuhan penghargaan seperti prestasi, pengakuan, dan harga diri untuk membuat pemimpin dan pekerjaannya dihargai dan terpenuhi. Ada kebutuhan aktualisasi diri, yaitu pemimpin harus memenuhi kebutuhan diri seperti cita-cita, kematangan mental, keinginan, dan lain-lain untuk membuat pemimpin dan pekerjaannya menjadi lebih efektif dan efisien. Lanjut. Teori Maslow menunjukkan bahwa setiap individu harus memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jika kebutuhan dasar seseorang belum terpenuhi, maka ia harus sulit untuk mempertahankan hidupnya, apalagi mencapai kepuasan dan meraih tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Hubungan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow terhadap penyuka game. Teori kebutuhan Abraham Maslow. Hierarki kebutuhan Maslow adalah teori psikologi yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow dalam makalahnya yang berjudul A Theory of Human Motivation pada tahun 1943. Ia beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi. Kebutuhan-kebutuhan ini bersifat hierarkis. Terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan hierarki kebutuhan manusia yang paling dasar. Hal ini mencakup kebutuhan untuk dapat hidup meliputi sandang, pangan, papan seperti makan, minum, perumahan, dan lain sebagainya. Dan untuk hasil penelitian dan pembahasan, subjek NP adalah perempuan usia 19 tahun yang menyukai game dan sudah bermain game selama 13 tahun. NP dapat memenuhi kehidupan dasar. NP juga merasa lebih menyenangkan menghabiskan waktu dengan bermain game daripada bersosialisasi. Lanjut. Selanjutnya, kebutuhan harga diri NP melalui game. NP mengakui bahwa dapat menghargai diri sendiri dan bangga terhadap kemampuannya yang ia miliki. Maslow dalam Purnama dan Eko 2013 mengatakan bahwa setiap orang yang memiliki 2 kategori kebutuhan penghargaan, yakni harga diri yang meliputi kebutuhan akan kepercayaan diri dan kompetensi. Dengan demikian, mendorong NP untuk menunjukkan potensi yang dimiliki setelah kebutuhan-kebutuhan lainnya terpenuhi, yakin untuk mengaktualisasikan diri. Hal ini berkaitan dengan orientasi masa depan, perencanaan di masa depan. NP memiliki impian untuk sukses pada bidang pendidikan dan dapat menyelesaikan kuliah dengan nilai yang baik, tetapi belum memikirkan. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yang pertama, secara kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi karena NP juga yang usianya remaja masih menjadi tanggungan orang tua, tetapi secara kebutuhan game tidak dibenarkan karena game tidak masuk ke dalam kebutuhan primer manusia, melainkan kebutuhan sekunder. Yang kedua,
Untuk kebutuhan rasa aman, secara psikologi terpenuhi, tetapi tidak dengan secara fisik karena dinilai tidak menyehatkan. Apalagi NT mengakui lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain game tanpa olahraga. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan memiliki belum terlalu terpenuhi. NT mengakui bahwa belum memikirkan tentang percintaan dan lebih memfokuskan diri terhadap kelompok bermain yang dikenal secara online. Yang keempat, secara kebutuhan penghargaan, NT sudah biasa menghargai orang lain dan diri sendiri. Lebih menghargai apa yang orang pilih dan apa yang dia pilih, serta bertanggung jawab terhadap pilihannya. Yang kelima, sedangkan kebutuhan aktualisasi diri sudah lumayan terpenuhi. NT sudah memikirkan impian apa yang sangat ingin dia raih, walaupun masih belum memutuskan pekerjaan impian masa depannya nanti. Saran yang pertama diharapkan untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dasar agar dapat bergerak untuk mengaktualisasikan diri dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Karena setiap manusia memiliki kekuatan untuk memilih tindakan, menentukan nasib atau wujud, keberadaan serta bertanggung jawab atas pilihan-pilihan dan keberadaannya. Lalu yang kedua, diharapkan untuk dapat mengetahui sendiri mungkin apa yang menjadi orientasinya di masa depan dan dapat memotivasinya sendiri untuk mendapatkan apa yang menjadi orientasinya tersebut. Lalu yang ketiga, diharapkan dapat menggali dan menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan masa depan dengan meningkatkan aktualisasi diri dan dapat membagi waktu untuk memprioritaskan belajar dengan bermain game. Sekian video dari kami mengucapkan terima kasih.